tidak luput daripada penghitungannya, pengawasannya, ya, pengetahuannya tentang apa yang ada pada diri manusia, baik yang terbuka maupun yang tertutup, ya, ya Pak? Yang terlihat atau yang tersembunyi, saudara. Jadi kita nggak bisa ngelak. Yang kita perlihatkan, ya Pak, apapun yang kita perlihatkan ini, ya, atau yang kita tutup-tutupi, ya, kita rahasiakan, semua itu adalah tidak lepas daripada pengawasan Allah, tidak lepas daripada pengetahuan Allah, saudara. Jadi semua yang ada pada kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, oleh karena itu sebelum nanti kita dihisab, sekaranglah kita hisab dulu diri kita sendiri masing-masing. Maka ada namanya muhasabah, melakukan introspeksi, ya, melakukan perhitungan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saudara, kita sudah menghitung apa yang ada pada kita ini. Apakah amal baik yang lebih banyak atau amal yang buruk? Kebaikan yang sudah kita lakukan atau justru keburukan yang kita lakukan. Sejauh mana ketaatan kita, Bapak sekalian, dan berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Nah, ini kita harus melakukan muhasabah sebelum nanti kita di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Bapak sekalian. Jadi kekuasaan langit dan bumi semua itu adalah milik Allah. Kalau manusia kecil, sudah timbang manusia, baik kecil bagi Allah. Jadi nggak ada kita itu berbeda antara ucapan dengan perbuatan, atau ucapan perbuatan dengan hati kita, saudara. Jadi semua yang terbuka, yang tertutup, ya, semua itu adalah yuhasibkum bihillah. Jadi Allah akan menghisabnya, ya. Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan, saudara. Begitu, Pak. Dalam ayat lain, ya, di sana ada qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah, ya. Jadi apa yang kamu nampakkan, apa yang kamu sembunyikan itu ya'lamullah, Allah mengetahuinya, saudara. Nah, di sini apa? Yuhasibkum bihillah, ya. Saudara, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah mengampuni atau akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan Allah akan mengazab siapa orang yang Dia kehendaki, saudara. Ini artinya apa? Manusia itu punya potensi, ya, berbuat benar dan punya potensi berbuat salah. Ya, Pak. Jadi amal kita ini, Bapak sekalian, bisa amal baik, bisa juga amal buruk. Nah, ini ayatnya. Jadi Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki siapa saja. Berarti kita berbuat apa ini? Salah. Ya, Pak, berbuat dosa. Orang yang berdosa lalu dia bertobat kepada Allah, saudara, maka Allah mengampuni dosa-dosa itu. Wa yu'adzibu man yasha. Allah menyiksa, Pak, memberikan azab siapa saja orang yang dikehendaki untuk diazab, saudara.
Saudara sekalian, jadi orang yang banyak berbuat salah, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, saudara, kemunkaran ini, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengampuni atau mengazab itu haknya siapa? Allah. Ya, saudara. Nah, jadi kita ini saudara nggak boleh memvonis orang ini surga, orang neraka ya. Karena memasukkan surga atau neraka itu sepenuhnya hak siapa? Dia yang menghendaki siapa saja yang dia mau. Ya. Saudara sekalian, nah ini bagi kita adalah hidup ini harus kita jalankan ya, sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Apa yang dimaui Allah itu kita lakukan. Yang Allah perintah kepada kita, kita kerjakan. Yang Allah larang kepada kita, saudara, kita tinggalkan. Itu hidup, saudara. Nah, jadi jangan ngelawan apa yang dimaui Allah. Allah bilang Anda jangan zalim, ya. Jangan mabok, ya Pak. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan membunuh. Ya, saudara, itu kita tinggalkan. Karena itu yang Allah mau, saudara. Anda berlaku adil, jujur, berkata baik. Ya. Anda mendirikan sholat, Anda berpuasa, ya. Anda berbuat baik, saudara. Ah, ini yang Allah mau kepada kita, diperintah itu. Maka kita lakukan, saudara. Inilah konsep fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Saudara sekalian, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini Allah tutup ayat ini, saudara. Ya. Yaitu wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, 284 ya. Dan Allah atas segala sesuatu qadir. Apa qadir? Maha kuasa. Ya, Pak. Maha bisa, maha mampu. Jadi ini saudara, banyak ayat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Saudara sekalian, jadi ini menggambarkan apa? Bahwa baik mengampuni saudara, memaafkan saudara, baik menyiksa, mengazab, berikan wabah dan bala musibah saudara, itu semuanya Allah berkuasa. Jadi bisa melakukan apa yang dia mau, saudara sekalian. Ini jelas ya. Artinya apa? Hidup kita ini harus bersandar semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi saudara, kita ini harus taqarrub ila Allah, Pak. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita manusia di dunia ini banyak mendekatkan diri kepada orang-orang kaya, mendekatkan kepada orang-orang yang berkuasa, ya Pak, kepada pejabat, ya Pak. Itu apa tujuannya? Ya. Nah ini semuanya sebenarnya kita harus mendekat kepada yang maha kaya, maha kuasa, yang maha segala-galanya. Saudara, jadi kita ini ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada kita, maka dekat kepadanya, saudara. Itu konsep, Pak. Kalau kita sudah mencintai apa yang dicintai Allah, saudara, maka dialah mencintai kita.
Kalau Allah sudah cinta kepada kita Bapak Ibu, kita minta apapun Dia berikan kepada kita. Ya. Saudara sekalian, oleh karena apa? Qul atii'ullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan ya Muhammad kepada mereka itu, orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Kalau mereka berpaling, ya Pak, nggak mau taat, nggak mau benar, nggak mau dekat kepada Allah, saudara, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang membantah perintah Allah, saudara. Orang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya, tidak percaya kepada Allah, saudara. Ini apa sekalian? Jadi berarti apa ini? Allah mencintai orang-orang yang mukmin, ya Pak? Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang selalu dekat kepadanya, saudara. Maka ini Bapak sekalian, konsep dosa-dosa kita diampuni itu kita semuanya meyakini sepenuhnya. Kendati pun itu hak siapa? Hak Allah. Konsep orang-orang kafir diazab, nah itu juga kita yakin. Saudara sekalian, maka orang-orang mukmin, saudara, yang berdosa besar itu disikapi, Pak, oleh para kelompok-kelompok dalam aliran Islam. Kata Ahlus Sunnah, orang mukmin yang berdosa besar, Pak, dia musyrik, ya Pak. Dia bunuh, dia zalim, dia ngambil hak orang, saudara semua itu. Dia meninggalkan ibadah kepada Allah, itu tetap namanya mukmin. Ya Pak. Apa kata Ahlussunnah? Tetapi mukminnya apa? Fasik. Ya Bapak Ibu. Jadi orang mukmin yang berdosa besar, dia tetap mukmin, cuma fasik. Ya Pak. Mukmin yang fasik artinya mukmin yang melanggar larangan-larangan Allah. Mukmin yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Saudara, ini namanya mukminun usad, orang mukmin yang tukang maksiat. Ya. Jangan jadi orang fasik, saudara. Apa itu fasik? Al-kharij an ta'atillah. Orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Jadi kita baca ayat innal ladzina fasaqu fa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Ya. Kullama aradu ay yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Dalam surah Sajdah Bapak sekalian. Jadi berat, Pak, orang fasik itu. Ya. Maka begitu mereka masuk neraka, lalu mereka pengen keluar. Apa kata para malaikat? Ya, saudara. Wa'idu fiha. Ya, mereka harus dikembalikan lagi, saudara. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu azaban nar. Rasakan ini azab neraka. Ya. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu di dunia banyak mendustakan Allah, banyak mendustakan Rasulnya, tidak percaya, saudara, banyak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kemunkaran, saudara. Jadi cuma sebagai ucapan saja beriman kepada Allah,
sementara perbuatannya adalah bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak? Nah, itu. Yang kedua apa kata orang Mu'tazilah? Orang mukmin yang berdosa besar, saudara, dia tidak mukmin juga tidak kafir. Berada pada al-manzilah bainal manzilatain. Ya, Pak. Ini maksudnya apa? Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Ya. Jadi berada pada posisi antara di antara, saudara. Ya. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa manusia itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Tidak ada intervensi Allah. Ya, sekalian. Bahkan kaum Mu'tazilah termasuk yang nufatus sifat, yang meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi Allah cuma punya nama, tapi tidak punya sifat. Ini orang-orang yang banyak hanya mengandalkan apa? Rasio, saudara. Bapak sekalian, yang ketiga apa? Kata orang-orang Murji'ah, kelompok Murji'ah ini, orang mukmin yang berdosa besar, dia tetap mukmin, ya, Pak? Murni. Kenapa? Sebab amal perbuatan itu, saudara, tidak ada hubungan dengan iman. Ini, Pak. Amal tidak ada hubungan dengan iman, saudara. Jadi amal itu adalah syai'un, apa itu? Iman syai'un akhar. Jadi apa namanya? Biar kita berbuat maksiat, berbuat mungkar, saudara sekalian, berbuat banyak dosa-dosa, tetap mukmin kita. Ya. Iman nggak ada pengaruhnya. Apa? Ya nggak ada pengaruhnya. Amal itu nggak ada pengaruh kepada iman, saudara. Jadi inilah kelompok Murji'ah. Cuma saudara kalau begini banyak orang bebas kalau gitu ya. Jadi dia berbuat maksiat, berbuat kemungkaran nggak apa-apa katanya. Yang penting dia tetap masih mukmin. Ya. Karena amal nggak ada pengaruh kepada apa? Iman. Padahal saudara Ahlussunnah mengatakan iman itu bisa naik, bisa turun ya. Dia akan naik, Pak, akan kuat kalau kita banyak berbuat taat kepada Allah. Dia akan turun, Pak, akan melemah kalau kita banyak berbuat maksiat. Sementara kaum Murji'ah mengatakan tidak. Ya. Jadi orang mukmin berdosa besar, saudara, tetap mukmin. Dan dia diharapkan tetap min ahlil jannah. Masuk apa? Enak banget, saudara. Biar dia membunuh, dia berzina, Pak. Bahkan dia musyrik sekalipun, saudara. Ya. Kata mereka, tetap dia masih mukmin. Ini kaum Murji'ah. Yang keempat, Bapak sekalian, orang-orang Khawarij. Nah ini. Apa kata orang Khawarij? Orang mukmin yang berdosa besar, dia adalah kafir. Ya, Pak. Kalau sudah berdosa besar, langsung apa? Kafir. Ya. Ini tadi kalau Murji'ah apa? Tetap mukmin. Kalau Khawarij katanya, kata mereka, orang mukmin yang punya dosa besar langsung kafir. Ya. Ya, Pak. Maka mereka membunuh Sayyidina Ali. Karena Ali katanya berarbitrase ya. Jadi dia itu bertahkim ya dengan kelompok-kelompok Muawiyah. Ya. Nah, sekalian, sehingga mereka tidak mau itu. Ya. Kata mereka la hukma illa lillah. Hukum yang kita pakai adalah hanya hukum Allah. Jadi mereka menuduh Ali itu murtad. Kenapa? Dia tidak bertahkim kepada hukum Allah. Justru bertahkim kepada pihak-pihak Muawiyah, lawannya, saudara.
Apa kata mereka dalilnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Saudara sekalian, ini paham-paham mereka ya. Sudah ya. Jadi kembali kepada masalah kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, siapa yang dia ampuni diampuni. Siapa yang mengazab diazab, Saudara. Semuanya Allah Maha Kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Saudara, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukminun apa? Yaitu beriman, percaya dengan kitab yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Rasul itu beriman, Pak. Percaya dengan kitab yang diturunkan kepadanya. Sudah ini kata unzila di sini apa? Jadi kitab yang sekaligus Allah turunkan kepadanya fi lailatul qadar, Pak. Pada malam apa? Qadar. Ya. Itu sekaligus Allah turunkan. Sebab Saudara, Quran 3 tahap, Pak. 1 tahap dari Allah turun Bapak Ibu ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua dari Lauhil Mahfuz turun ke samai dunia, langit pertama, Saudara. Itu turunnya unzila. Apa artinya unzila? Diturunkan sekaligus. Ya. Kalau nuzila itu diturunkan bertahap. Nah, ini kalimatnya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Tidak hanya Rasul Pak yang beriman, tapi juga Pak wal mu'minun. Orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita ini, Pak. Kita percaya kepada Al-Quran. Ya, Pak. Ya. Ini termasuk percaya kepada kitab-kitab Allah, Saudara. Kullun, semuanya itu, Pak. Baik Rasul, baik orang-orang yang beriman, Pak. Bapak Ibu. Amana billah. Percaya kepada siapa? Allah. Ya. Bapak Ibu, kita beriman lah, jelas ya. Kita beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, juga percaya kepada apa? Malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Pak, ini jumlah malaikat Bapak Ibu nggak ada yang tahu. Jumlahnya begitu banyak. Ya. Wa kutubihi juga apa? Percaya kepada kitab-kitab. Apa itu? Apakah Zabur, Taurat, Injil, dan apa? Al-Quran. Ya, ini kutub jama, Pak. Bentuk apa? Pluralnya. Ya, sinjulnya apa? Kitab. Al-kutub berapa? Banyak, Saudara ya. Wa rusulih, juga percaya kepada para rusul. Saudara, ini utusan Allah. Ya. Jadi jumlah rasul berapa? 313. Ada yang mengatakan 315. Jumlah para nabi berapa? 124.000, Saudara. Ya. Itu cukup banyak. Kita nggak hafal nama-namanya, Pak. Ya. Ya, Pak. Saudara, di sini tidak ada wal yaumil akhir, nggak disebutkan di sini. Ya. Ada dalam surah An-Nisa ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada kata itu. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, Pak. Nah, di sini kalimat wal yaumil akhir enggak disebutkan. Ada berapa ini, Pak?
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, 4 ya. Jadi ayat lain ada kalimat wabil yaumil akhir. Percaya kepada hari kiamat. Ya, Pak. Pasti terjadi, kita percaya, Saudara. Ya. Sementara orang kafir nggak percaya itu. Ya. Makanya mereka hidup saja. Ya. Makan, minum, cari kerja, cari duit itu saja. Ya. Kalau kita percaya. Kenapa? Dunia bersifat temporer, Pak. Sementara. Semuanya akan kembali kepada Allah nanti terjadi pada hari kiamat. Kalau sudah kiamat, Pak, ya, nanti ada hisab, ya, tadi hitungan amal kita, ada mizan timbangan amal kita, Saudara. Ada jaza, ada balasan amal kita, Saudara. Ada sirat berjembat, ya. Ada surga, ada apa? Ini semuanya kita percaya. Saudara, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak pernah membedakan antara seseorang, antara satu daripada apa? Jumlah rasul-rasul. Semua rasul Pak kita percaya. Jangan kita beda-bedakan, dan kita tidak beda-bedakan. Mukmin itu sudah. Orang mukmin percaya semua. Semua yang Allah suruh percaya kita percaya. Ya, Pak? Minimal ada jumlah 25 apa? 25 apa? Rasul. Ya, insyaallah kita hafal, Pak, 25. Hafal enggak? Kayaknya enggak hafal nih ya. Pokoknya semua kita percaya. Jangan seperti orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi cuma percaya kepada Musa sebagai nabi. Ya. Percaya kepada Taurat, ya. Hanya itu. Enggak percaya kepada yang lain. Nah, kalau Nasrani percaya kepada Isa sebagai nabi, percaya kepada Injil sebagai apa? Kitabnya. Dia percaya kepada Musa, kepada Taurat masih percaya dia. Tapi yang lain enggak percaya. Nah, Saudara. Nah, ini kita tidak begitu. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Ini apa sekali? Ini sifat mukmin sangat bagus. Sifat mukmin sangat bagus. Ya. Jadi semua kita percaya. Pak, kalau kita nggak percaya salah satu saja kafir kita, Pak. Kafir. Karena Allah menyuruh kita semuanya percaya, walaupun kita nggak pernah ngalamin, Pak. Ya. Tidak hidup bersama mereka. Ya. Tapi karena Allah suruh kita percaya, maka kita percaya, Saudara. Tapi dalam syahadat kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, itu sudah anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bukan anna Isa, bukan anna Adam, bukan anna Nuhan, anna Ibrahim, tidak. Tapi apa? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Kita apa sekalian? Saudara, jadi kita, Rasul kita siapa? Nabi Muhammad. Bapak Ibu, Nabi Muhammad Rasul kita. Kepada Nabi Muhammad lah Allah turunkan apa? Al-Quran. Ya, Pak? Berisikan 30 juz. 114 apa? Surat-surat. Makkiyah dan Madaniyah, Saudara. Ya. Ini semuanya kita imani, Saudara, ya. Maka satu lagi qada dan qadar nanti juga pada ayat lain. Ya. Ini disebut hanya 4, Saudara. Hanya 4 sini, ya. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, ini Saudara kalau kita urut begini. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan segala-galanya. Lalu Allah utus para malaikat dengan segala macam tugas-tugasnya, termasuk malaikat Jibril. Bapak, Jibril tugasnya apa? Menyampaikan apa? Wahyu, membawa wahyu. Baru Allah sebutkan wa kutubihi, ya, kitab-kitabnya,
Jadi dibawa oleh Jibril, disampaikan ya Pak kepada para nabi. Baik itu Zabur, Taurat, Injil dan apa? Al-Qur'an. Baru rusuli. Kenapa di sini Saudara? Yang menerima. Ya Pak. Yang menerima adalah siapa? Para rasulnya. Kitab yang dibawa melalui malaikat ya Pak. Ke Jibril sekalian. Siapa yang nyuruh Pak? Allah. Begitu ya. Nah, ini kita Saudara, kata Rasul Saudara, kita ini adalah umat Nabi kita Muhammad. Kita Saudara orang beriman. Kita punya guru enggak? Punya guru enggak kita? Punya guru Pak. Kita dapat ilmu sekalian, dapat ilmu dari guru kita. Ya. Guru kita dari mana? Guru dari mana? Dari mana? Terus sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul. Ya. Rasul dari Jibril. Jibril dari siapa? Begitu sudah. Nah, ini kita termasuk dari siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Jangan al-ulama warasatul umara Saudara. Enggak ada para ulama pewaris para umarah pemerintah. Jadi ulama warasatul anbiya. Waris para nabi Saudara. Nah, sekalian. Wa qalu, apa kata orang mukmin Pak? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bapak Ibu, ini sifat mukmin. Lain sama orang kafir, orang Yahudi. Apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Ya Pak. Jadi kata orang Yahudi apa? Kata orang kafir, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Ya. Kami dengar, kami tentang. Ya. Kami dengar, kami nggak pakai, kira-kira begitu Pak. Kalau kita ini apa? Sami'na, kami dengar dan kami taat. Pak, Bapak sekalian, perhatikan ini benar. Sami'na wa ata'na. Quran turun dibacakan kepada kita, kita dengar. Lalu isinya kita apain? Amalkan. Aqimus shalah, dirikan salat. Kita dengar. Kita praktekkan, kita sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita dengar. Lalu apa? Kita zakat. Ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya Pak. Kita laksanakan haji. Begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kita baca sudah. Jadi itu kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita apa? Taati. Ya Pak. Kita turuti Pak. Kita laksanakan. Bukan sami'na wa ata'na. Dengar doang tapi nggak diapain. Pak. Dengar nggak dipakai, kira-kira begitu ya. Nah ini orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna. Ya, wasma' ghairu musma' wa ra'ina. Ya. Layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ya. Ini sahabat sekalian. Jadi ini kita sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mengharap ampunan Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Pak, ini ghufranak. Apa artinya Pak? Selalu kita minta ampunan siapa? Allah. Bapak sekalian, coba di sini kita lihat. Walaupun kita sudah mendengar, kita sudah taat, kira-kira masih banyak salah nggak? Apakah pasti benar sudah itu? Masih banyak salah. Kita sudah mukmin, kita sudah mukmin ya Pak. Kita sudah beriman, kita ini saudara. Kita sudah muslim.
Tetapi saudara sekalian, tetap saja yang namanya kesalahan, yang dosa masih banyak, saudara. Ya, manusia nggak lepas dosa, saudara sekalian. Maka saudara, ibu-ibu banyak nggak salahnya sama suaminya? Suami sama ibu pernah salah nggak? Sudah. Jadi ini apa sekalian? Ya. Apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah dan enggak meninggalkan larangan, saudara, ini dosa. Maka gufronak. Kalau bapak masuk WC, sebelum masuk apa doanya? Allahumma inni a'udzubika, di luar baru masuk. Keluar dari WC apa bacanya? Ya Pak, gufro. Ada nggak? Kenapa kita keluar WC minta ampun? Kan kita di WC nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak baca Quran. Ya, kita nggak bermacam-macam di WC. Kenapa minta ampun? Karena selama di WC Pak, kita tidak pernah berzikir. Ya, di WC kita nggak pernah berselawatan. Di WC kita nggak pernah baca tasbih takbir. Meninggalkan itu, saudara, menganggap diri kita berdosa. Maka keluar WC minta apa? Begitu. Nabi begitu Pak. Sekedar tidak berzikir sebentar, sejenak, sudah merasa dosa. Maka kita minta ampun. Sudah, itu Nabi Pak. Tapi kalau kita nggak zikir banyak, nggak bertasbih, ya tenang-tenang saja. Nggak pernah merasa dosa. Tapi Nabi timbang nggak zikir di WC saja saudara merasa apa? Dosa. Ya. Maka kita ini apa? Gufronak. Minta ya. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Sekalian, ini menunjukkan kita banyak dosa atau punya potensi berbuat apa? Dosa. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau lah tempat kembali. Ya. Satu lagi Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan, ya Pak, kepada seseorang, kepada satu jiwa manusia, illa wus'aha, kecuali apa? Berdasarkan kesanggupannya, kemampuannya apa sekalian. Ya. Saudara, ini hebat. Ya. Jadi Allah tidak pernah memberatkan kita di luar kemampuan kita. Ya Pak. Kalau saudara wajib puasa, ya, tahu-tahu di tengah-tengah puasa kita sakit, ya Pak, sampai tidak mampu apa? Puasa. Boleh kita berbuka. Kasih dispensasi itu, rukhsah namanya. Bapak di tengah-tengah perjalanan butuh waktu, ya, tidak bisa sholat setiap waktu, maka dibolehkan apa? Jamak. Udah gitu juga perpendek, kosor. Yang 4 cukup berapa? Itu saudara. Allah nggak memberatkan kita. Ada dispensasi. Saudara, walaupun sebenarnya kalau Anda sudah muslim, sudah mukmin, wajib dipaksa beribadah. Ya. Kalau sudah mukmin ya wajib sholat, ya. Wajib puasa, wajib berbuat baik, ya. Baca Quran. Kecuali Anda tidak mukmin, saudara. Nah, kendati pun begitu, tetap Allah punya hukum, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Saudara, tapi ini jangan main-main. Udahlah, Allah nggak apa-apa sama kita. Allah baik-baik aja sama kita. Ya. Allah nggak maksa. Udah, nggak sholat nggak apa-apa. Gue pelit juga nggak apa-apa, saudara. Gue nggak ngaji juga nggak apa-apa. Oh, jangan begitu, saudara. Ya. Nah, jadi di sini Allah tidak memberatkan, ya, kepada siapapun kecuali apa itu? Kecuali apa? Berdasarkan apa? Sebatas apa? Kemampuan kita. Ya. Di sana ada 2 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
Takutlah kamu sekuat-kuatnya takwa. Ya Pak? Itu. Sebagus-bagusnya takwa. Habis mentok sudah. Tapi ada ayat fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua. Takutlah kamu mastata'tum berdasarkan apa? Apa yang kamu mampu. Ini kemampuan apa sekalian? Jadi maksimal, ya Pak. Kalau tadi apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Nah, jadi kita gabungan ayat. Ya. Jadi kita bertakwa kepada Allah sekuat kemampuan kita, Pak. Tetapi yang bagus, gitu Pak, ya. Yang bagus takwa itu. Baik. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia itu apa? Diri manusia tadi laha kembali kepada nafsan dengan sekalian. Diri manusia tadi apa itu? Dia mendapatkan apa yang dia usahakan wa 'alaiha maktasabat. Ya, tadi sudah ada kebaikan laha itu, kebaikan pahala yang didapati wa 'alaiha maktasabat dan itu apa? Dosa juga didapati sesuai dengan perbuatannya. Jadi laha apa itu apa? Perbuatan baik. Pahala artinya. Alaiha perbuatan apa? Buruk, ya Pak. Dosa artinya apa sekalian? Jadi dia mendapat pahala, mendapatkan dosa sesuai dengan apanya Pak? Perbuatannya. Ya. Kalau berbuat baik mendapat apa? Pahala. Laha maka sabat. Kalau berbuat dosa, kalau berbuat apa? Tidak baik mendapatkan apa? Dosa. Itu wa 'alaiha maktasabat. Ini apa sekalian? Jadi bedanya apa di sini? Ya. Kalau kasabat Pak itu enggak pakai capek-capek. Ya, menenang. Bapak-bapak, Ibu sekalian, kasabat itu apa? Mendapatkan pahala tidak capek, ya. Itu kasabat. Contoh, ya. Bapak niat berbuat baik. Bapak niat mengaji, niat itu sudah dapat satu, baru niat doangan. Gampang nggak? Enak nggak? Niat dapat satu. Tato kita ngaji, dapat 10. Pak. Jadi kalau baik, baru niat saja sudah apa? Dapat satu. Satu hasanah. Itu enggak pakai capek-capek. Ya. Tapi kalau berbuat dosa Pak, berbuat dulu, baru dapat apa? Dosa. Bapak niat mencuri, niat doang baru. Dapat enggak dosa? Belum. Begitu Bapak mencuri, dapat dosa satu. Berat. Artinya apa? Susah. Tapi kalau kebaikan, gampang sudah. Maka laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu pakai tak di situ tambahnya ya. Sudah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami, jangan Engkau tindak kami kalau kami lupa. Pak, jangan disiksa, jangan dihukum ya Pak. Kita minta kepada Allah. Kalau kita lupa, au akhtona atau kita salah. Ya, Pak. Ini Pak dalil bahwa apa? Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan apa? Lupa. Mestinya pada sini al-insan mahallun nisyan wal khata' panenang. Ya. Mahallun nisyan wal khata'. Ini ayatnya. Inna sina la tu'akhidna inna sina au akhta'. Jangan Engkau hukum kami ya Allah, jangan siksa kami ya Allah kalau kami lupa atau kami salah. Pak, ini menggambarkan manusia apa Pak? Tempat lupa dan tempat apa? Salah. Banyak lupa, banyak salah. Sudah janji lupa Pak. Pak.
Belum jadi pejabat, janji macam-macam. Belum jadi Pak. Udah jadi apa? Lupa. Kalau ibu-ibu, kalau kalau minum pil KB, ibu minum pil KB supaya jangan lahir ya. Lupa dia minum juga, saudara. Lupa tidak minum, maka akhirnya apa? Hamil ya. Jadi minum supaya nggak hamil ya. Tak tahu lupa minum, akhirnya jadi nggak hamil. Jadi kalau pil KB sama pil kada bedanya apa? Ya. Kalau pil kada ya apa? Sudah jadi lupa. Kalau pil KB pilnya sama saudara. Nah ini apa sekalian? Jadi kita ini apa? Jangan banyak berjanji ya. Kalau cuma sebatas apa? Janji. Udah janji tidak diapain? Dipenuhi saudara. Ini berbahaya Pak. Ya. Maka apa sekalian? Ada pejabat yang sudah habis 5 tahun jabatannya tapi janjinya belum habis saudara. Nah, ini kan berbahaya. Nah, jadi apa sekalian? Inna sina au akhtona. La tu'akhirna ya. Jangan engkau sisa kami. Kalau ini kita minta Pak. Ini menunjukkan kita banyak salah Pak ya. Banyak lupa. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamal al-ladzina qablina ya. Wala tahmil alaina isran, jangan engkau ya Pak pikulkan kepada kami ya Pak isran, apa itu? Beban ya. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau pikulkan beban itu kepada orang-orang yang sebelum kami. Saudara perhatikan, di sana ada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ya. Itu kalau mereka mau tobat Pak, Bapak Ibu, mau tobat dari kesalahannya, maka dia harus membunuh diri. Berat nggak? Ini kaum Nabi Musa Pak, Bani Israel. Kalau mereka mau tobat dari dosa-dosanya Pak, apa tobatnya? Membunuh. Berat nggak? Berat nggak? Berat saudara. Ya, berat. Ya. Yang kedua, kalau bajunya kena najis, ya, maka harus dipotong tuh yang kena najis, dibuang, digunting. Lantas kalau sudah 2 kali 3 kali kena najis, digunting habis kan saudara. Ya. Bisa bolong saudara. Begitu memang syariatnya Pak. Begitu syariatnya. Ya. Nah, jadi ini berat. Maka Bapak sekalian, kita minta jangan sampai engkau ya pikulkan beban itu yang berat seperti engkau pernah pikulkan kepada orang-orang yang sebelum kami, yaitu Bani apa? Israel. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, engkau jangan bebankan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang kami tidak mampu mikulnya. Ya Pak. Jadi beban yang berat yang kita nggak mampu itu kita minta jangan sampai ada beban kepada kita. Ya. Saudara sekalian, kata tokoh apa Pak? Tokoh itu saudara ya, yaitu satu beban yang kita tidak mampu mikulnya ya, atau kemauan yang kita tidak bisa melaksanakannya ya Pak, kemauan yang kita tidak bisa laksanakan, tokoh sudah. Maka di sana ada ayat ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu
Fidyatun ta'amu, Pak. Orang-orang yang mau puasa, ya, orang yang pengen mau dia puasa, tetapi dia tidak mampu. Bapak sekalian, itu perhatikan ayat itu. Ya, jadi kita pengen puasa, mau puasa kita, mau, cuma nggak mampu. Seperti pikun, ya Pak. Atau apa itu? Udah lupa-lupaan ya Pak ya. Udah pokoknya udah lupa ingat ya. Atau kerja berat, Pak. Kerja berat. Memang dia nggak mampu puasa, pengen teman nggak mampu. Itu apa namanya? Tokoh. Ya. Maka di sini Bapak sekalian kita minta wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ma la taqata lana bih. Ya. Artinya kita jangan dibebani oleh Allah sesuatu kemauan yang tidak kita mampu bisa apa? Laksanakan. Ya. Gitu. Kita pengen kemampuan kita itu bisa kita laksanakan. Kemauan kita bisa laksanakan. Itu yang kita mau. Jangan mau doang tapi nggak bisa sudah. Ini kita tidak nggak bisa. Orang mengatakan apa? Nafsu besar tenaga apa? Ya Pak, jangan itu. Ya, itu Pak. Nafsu besar, tenaga juga apa? Besar. Jangan nafsu doangan, tenaganya apa? Nah, ya Pak. Jadi kita minta wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Nah, sekalian. Jadi kalau bawa bapak ya itu apa? Punya duit ya berimpak lah. Ya Pak, berimpak Bapak sekalian. Punya harta ya berzakat. Jangan sampai kita ini apa? Punya harta tapi malas berzakat. Ya. Punya duit malas berimpak Saudara. Nah, ini kita minta semuanya. Kita minta kepada supaya apa? Kita orang yang punya kemauan tapi kita laksanakan. Jangan kita punya kemauan kita nggak bisa laksanakan Saudara. Baik, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ada 3 Pak. Pertama, wa'fu 'anna. Apa artinya? Maafkan kami. Yang kedua, waghfir lana Bapak Ibu, ampuni kami. Yang ketiga, warhamna. Sayangi kami Saudara. Jadi di sini ada maaf, ada gufron, ada rahmat. Bapak sekalian, apa itu maaf? Maaf artinya apa? Hapus sehabis-habisnya. Bapak Ibu, jadi ya Allah bersihkan semua kesalahan kami. Dimaafkan apa? Dibersihkan. Jadi kalau bapak-bapak sudah maaf, sudah dihapus semua. Makanya kita sesama kita perlu nggak minta maaf? Perlu nggak Saudara? Ya, itu artinya apa? Hapus semua ada kesalahan kita yang ada pada hati kita, hapus. Buka lembaran putih Bapak sekalian. Ya. Itu maaf. Yang kedua, gufron. Goparo tuh Pak. Tutup. Ya. Ya Pak. Tutup, bersihkan dosa. Ya. Jadi sudah nggak ada lagi. Warhamna, ini Saudara. Apa? Baru rahmat di sini. Rahmat. Maka Bapak sekalian, rahmat Allah ini Saudara yang bisa membuat kita masuk ke dalam apa? Surga. Bapak sekalian. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Setelah 2 tadi. Setelah mendapatkan maghfirah dan mendapatkan apa? Al-af apa? Maaf Saudara. Jadi Allah sudah maafkan kita, Allah sudah ampuni kita, baru Allah kasih apa? Rahmat Saudara. Ya Pak? Maka rahmat ini Saudara penting.
Tapi belum tentu orang namanya rahmat mendapat rahmat, saudara. Ya Pak? Ya. 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 Nah, jadi Bapak sekalian, ini siapa yang mendapatkan rahmat setelah Allah maafkan dan Allah ampuni. Ini kita minta. Sampai Allah mengatakan ayat 133 dalam surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ila magfirah. Cepat bergegas lari saudara, kejar itu. Kejar apa? Magfirah. Ampunan siapa? Allah. Ya. Baru surga. Ya. Yang luasnya apa? Arduhas samawatu wal ardh. Ya, wa iddat lil muttaqin, saudara. Nah, jadi Bapak sekalian, inilah yang kita minta, Pak. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya, Bapak sekalian ya. Baru anta maulana pansurna. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah yang menjaga kami. Ya. Engkaulah yang menolong kami. Pansurna, maka tolonglah kami ya Allah alal qaumil kafirin, terhadap apa? Tindakan terhadap kejahatan orang-orang apa? Kafir. Ya, jadi anta maulana. Ya. Allahu maulal ladzina amanu wal kafirina la maula lahum. Ya. Jadi Pak, yang menjadi wali Allah apa itu? Mukmin Allah. Yang menjadi wali orang mukmin siapa? Allah. Apa artinya? Yang menolong, yang melindungi Allah. Tapi orang-orang kafir la maula lahum, enggak ada pelindungnya, saudara. Maka ada ayat yang kita baca, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Nah, orang kafir walinya siapa? Tagut. Setan itu pelindung-pelindungnya, saudara. Ya. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya, Pak. Kalau Allah, Pak, mengeluarkan kita minadh dhulumati ilan, dari gelap kepada cahaya. Kan bagus, saudara. Dari kotor kepada apa? Nah, kalau tagut, saudara, apa? Minan nur ila dhulumat, mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan, dari bersih kepada apa? Itu sudah rugi, sudah itu orang kafir. Maka dikatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sekalian, mudah-mudahan Bapak sekalian dengan ayat ini bisa kita pahami ujungnya apa? Ayat 286 akhir Al-Baqarah, Pak. Kita minta maaf, dihapus segala dosa-dosa kita dan diampun dosa-dosa kita dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya simpulkan yang pertama bahwa semua apa yang ada langit dan bumi ini adalah milik Allah. Jadi Allah mengetahui apa yang terbuka dari kita dan apa yang tertutup, ya. Kemudian ampunan atau azab itu menjadi hak prerogatif Allah, ya. Kita semuanya minta kepadanya. Kemudian Bapak sekalian, orang-orang yang beriman itu semuanya percaya kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitabnya dan juga para rasulnya, termasuk kepada hari kiamat dan qada dan qadarnya, Bapak sekalian. Iman kita tidak membeda-bedakan dengan para rasul, semuanya sama. Ya, jadi apa yang Allah perintah kita imani, saudara, ya. Kemudian orang beriman sifatnya adalah apa? Sami'na wa ata'na, artinya mendengar dan melaksanakan, mentaati. Lain orang-orang kafir, saudara, ya. Sami'na wa asaina, ya. Kemudian Allah tidak pernah membebani hamba-hambanya di luar kemampuannya, Bapak sekalian. Dan sifat orang mukmin, Bapak sekalian, selalu berdoa kepada Allah
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jadi syariat kita ini apa? Syariat Nabi kita Muhammad ya, itu yang selalu memudahkan untuk umatnya ya. Yang tidak seperti syariat nabi-nabi dulu Saudara ya. Kemudian Bapak sekalian, semua beban-beban itu kita minta kepada Allah agar kita tidak dibebani di luar kemampuan kita, ya Pak. Tidak dibebani di luar kemampuan kita, Bapak sekalian. Ya. Yang terakhir bahwa Allah lah yang melindungi dan menolong kita. Mudah-mudahan ini semuanya kita dapati karena Allah Maha Kuasa segala-galanya.